apa kabar? Sini sayang, sini sayang, sini sayang. Aduh, wah kalian punya piala ya? Ini juara apa ya? Juara mewarnai. Juara mewarnai. Kalian hebat ya. Karena mereka telah menjadi juara, seharusnya kita memberikan penghargaan bagi mereka. Dan bukan hanya memberikan hadiah, tetapi ujian juga merupakan hal yang penting bagi mereka. Anak-anak, mau nggak kalau paman kasih hadiah? Mau. Mau nggak? Mau. Paman kasih lagu mau nggak? Oke, denger ya lagunya ya. Kalau kita berprestasi, oh asiknya. Kalau kita jadi juara, hebatnya. Mari semua berkarya untuk capai cita-citamu. Halo, apa kabar pemirsa, ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta? Senang sekali saya Novita Enji dapat menjumpai Anda dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ini adalah sebuah program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Topik kita kali ini sangat menarik karena seputar karakter anak. Lebih tepatnya adalah pendidikan karakter anak usia dini. Karena nanti kita akan memberikan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan anak-anak kita yang memiliki karakter baik dan juga kokoh. Seorang psikolog anak akan bergabung bersama kita tentunya untuk berbincang-bincang seputar karakter anak pada usia dini kepada Anda, ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta. Baik pemirsa, kita mulai perbincangan kita. Psikolog kita sudah bersama kami pada kesempatan kali ini. Hadir Ibu Eri Sukresno, psikolog dan juga pemerhati masalah anak-anak. Apa kabar Ibu Eri? Baik, terima kasih Mbak Enji. Saya yang terima kasih Ibu sudah mau hadir di sini ya, berbagi sama pemirsa yang ada di rumah ya. Tentunya obrolan kita hari ini seputar karakter ya Ibu ya. Dan nanti Ibu Eri akan memberikan pandangan-pandangan dan juga tentunya berbagi wawasan dengan pemirsa, ayah, bunda, dan juga bapak ibu guru tercinta. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan karakter anak supaya menjadi anak yang memiliki karakter yang luar biasa ya Bu ya. Tapi mungkin kita harus tahu dulu nih definisi karakter itu sendiri apa nih Bu? Karakter ya. Jadi karakter itu sebenarnya berasal dari kata karasein. Karasein. Jadi karasein itu bahasa Latin, artinya tuh mengukir sebetulnya. Tapi kalau diartiin karakter adalah sebenarnya pola perilaku individu sih sebetulnya. Jadi di dalamnya tuh ada campur-campur gitu, ada campur-campur, ada negatifnya juga, ada hal yang positif juga gitu. Nah cuman kalau nanti karakter baik itu sudah terbentuk, berarti pola perilaku yang baik yang sudah terbentuk gitu. Tapi Ibu sebenarnya karakter seorang anak ini bisa dibilang baik dan kokoh kalau seperti apa sih Bu? Seperti apa ya? Iya. Memang itu ada indikatornya Mbak. Yang pertama tuh indikator yang utama adalah dia memiliki kesadaran berketuhanan yang baik. Itu dulu awalnya. Iya. Karena kalau dia nggak punya kesadaran berketuhanan itu jadi agak sulit kan menentukan apapun hanya berdasarkan manusia itu kan susah. Tapi kalau berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan itu kan jadi lebih mudah anak-anak memberikan penilaian ini baik atau buruk. Kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki prinsip moral. Jadi kita dari kecil udah ngebiasain, misalnya kalau anak kita datang dengan, mama tadi aku beli permen 6 tapi bayarnya cuma 3. Itu kita nggak usah marah, kita anterin aja balik lagi dia ke warung, kita bayar lagi yang dia belum bayar. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus memiliki wawasan yang luas. Itu salah satunya. Jadi bagaimana caranya? Iya, wawasan yang luas itu adalah kita tidak terhadap segala hal dalam hidup ini kita tidak memberikan instruksi. Tapi kita lebih banyak bertanya kepada anak. Jadi ketika dia melakukan sebuah kebohongan, dia melakukan apa saja itu kita tanya, kenapa sih Dek ngelakuinnya seperti itu, kenapa begitu, alasannya apa, sehingga kita tidak langsung menjadi orang tua yang sering buruk sangka gitu.
Kan? Jadi anak itu punya wawasan luas, artinya dia punya pengetahuan yang cukup untuk dia bisa menilai ini sebenarnya baik atau buruk di samping tadi kesadaran berketuhanan. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga harus memiliki kehidupan yang seimbang. Jadi memang kesehatan itu menjadi penting. Misalnya kalau anak kita masih mungkin kayak saya overweight tapi sudah tidak obes. Misalnya dulu saya obesitas, itu kan juga akan berpengaruh juga terhadap anak. Jadi dia lebih cenderung, ya aku maunya emang seperti ini, badanku gendut juga nggak apa-apa, terserah. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang memang harus dibangun, bahwa hidup itu harus seimbang. Satu lagi Mbak, yang perlu itu adalah bahwa anak kita itu harus siap melayani orang lain. Itu harus diajarkan. Biar gak egois juga ya Iya, maksudnya ya. iya. Jadi awalnya emang lebih kepada dia punya rasa kasih sayang, ada empati. Tapi poin yang terbesar adalah anak ini mau melakukan perubahan dimanapun dia berada. Bersama siapapun dia bisa membantu orang ini untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Iya. Ya. Dan siapa nih yang memiliki peran besar untuk ya. membentuk karakter seorang anak nih? Iya. Yang pertama pasti pola asuh ya, di 5 tahun pertama sebetulnya. Ini golden age. Golden makanya age, disebut ya. Kemudian berikutnya adalah pengalaman hidup anak ini sendiri. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya pada akhirnya kita semua ini harus menjadi pembentuk karakter diri sendiri harusnya. Jadi yang namanya pola perilaku itu kan harusnya pola perilaku yang baik yang dibangun gitu Mbak Enji. Bicara sama ibu. Ya, kalau menangis Aidi sedih ya. Oh, Aidi sedih ya. Ya, Aidi boleh bicara. Ya. Aidi boleh bicara. Itu tuh 2 kali banyak. Dipukul 2 kali. Jadi pada akhirnya memang awalnya perilaku itu adalah kita berikan kepada anak, kita ajarkan, kemudian dia ada pengalaman, kemudian dia pada akhirnya akan memutuskan aku mau jadi orang seperti apa. Ya, itulah yang disebut dengan pola perilaku individu. Oke. Iya. Orang tua dan juga para pengajar di sekolah tuh punya peran besar nggak dalam pembentukan karakter anak ini? Iya, terutama bagaimana cara mereka berkomunikasi terhadap anak. Iya, misalnya saya pernah ada satu sekolah yang gurunya kalau ngomong, wah saya bersyukur nih hewan-hewan saya udah pulang semua. Itu kan pasti beda ya dengan ya Allah bintang-bintangku semua sudah pulang. Itu kan kata-kata, kita tahu bahwa bagaimana guru-guru ini memperlakukan anak kan. Itu jadi dari kata-katanya aja, dari komunikasi, dari pola gurunya ketika anak ini berbuat salah itu sangat berpengaruh. Sama juga orang tua. Ketika semuanya jadi salah, ya udah jadi karakter yang terbentuk adalah karakter negatif. Tapi ketika orang tua melihat negativitas sebuah hal yang negatif itu menjadi sesuatu sebagai pelajaran, itu nggak ada masalah berarti. Iya. Jadi pada dasarnya setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua membentuk atau apa ya istilahnya membuat jadi ya. Iya, sebetulnya mengarahkan, karena kalau membentuk kan nggak bisa ya, karena sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada anak itu sejumlah potensi baik. Nah, bagaimana kita menggalinya? Kadang-kadang kita menggali dengan kekerasan. Artinya karakter yang terbentuk kan jadi keras. Betul. Tinggal kita memang bagaimana caranya kita menstimulasi supaya yang baik. Iya, ini yang mau kemana? ya. Jadinya nih anak mau dibawa kemana gitu. Iya. Baik. Ini aduh Ibu, obrolan seputar karakter ini memang menarik sekali ya, karena apalagi mungkin buat pemirsa yang memiliki anak lebih dari satu, pasti kita bisa melihat bahwa karakter tiap anak ini berbeda. Dan ternyata seperti tadi Ibu Eri bilang bahwa orang tua dan juga para pengajar memiliki peran yang besar dalam hal bukan membentuk ya, tapi menggali karakter anak-anak kita. Akan kita lanjutkan lagi obrolan kita, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, harus kita ingat bahwa pendidikan karakter anak memang harus dimulai sejak dini, dan ini penting sekali untuk menentukan karakter anak di kemudian hari. Nah, kita lanjut lagi ngobrol sama Ibu Eri. Berarti Bu, karakter anak yang baik itu harus ditanamkan sejak kapan sih Bu? Ya? Iya Bu. Sebenarnya poin yang paling gampang tuh ketika anak udah ngelawan kita. Itu tuh paling gampang. Seneng banget Bu ya. Jadi misalnya, Dek mandi ya, Nggak mau.
Dek makan ya, Enggak. Oh Nah, iya gitu. benar-benar. Itu simple ya. Iya, simple. Kecil ya mungkin Segitu ya. aja. Itu iya. sebenarnya indikator buat tanda-tanda bahwa ini udah mulai ngelawan. Iya. Oke, oh iya. Karena kan sebenarnya basicnya kan anak itu kan manusia itu diciptakannya baik sama Tuhan kan. Benar Bu. Tapi kan ketika dia udah mulai ada perlawanan-perlawanan, berarti Iya. kita udah mulai mesti menerapkan misalnya mulai dari aturan. Kita harus punya kesepakatan. Nah, Iya. kalau aturan udah terbentuk, kesepakatan udah ada, berarti kalau dia sudah melakukan apa yang sudah disepakati, berarti kita memberikan penghargaan, bukan Iya. pujian loh Mbak. Misalnya ketika anak sudah mandi cepat, Iya. kita mengucapkan terima kasih. Karena dia cepat, kan biasanya dia lama kalau suruh Iya. mandi udah enggak aja. Nah, jadi ketika dia cepat kita beri penghargaan. Jadi bukan pujian. Nah, karakter dasar apa nih Ibu yang harus dibentuk atau ditanamkan pada Iya. seorang anak supaya nanti dia memiliki karakter yang baik atau Iya. menjadi anak yang baik? Iya, sebenarnya yang paling utama itu adalah rasa percaya diri sebetulnya. Nah, rasa percaya diri itu mulainya dari lingkungan atau situasi di rumah yang aman dan nyaman. Nah Bu, kita sebagai orang tua kan punya peran yang besar sekali ya Iya, iya. dalam hal pendidikan karakter Iya. anak. Nah ini kita sebagai orang tua di rumah cara menanamkannya Yang paling gimana? utama apa ya? Iya. Yang paling utama orang tua itu harus latihan dulu supaya dia cerdas secara emosi. Nggak emosional dengan Iya. kata lain ya Bu ya? Oke. Karena dia nggak akan pernah bisa menjadi pelatih karakter kalau dia sendiri sangat emosional. Oke. Atau dia sering mengirimkan pesan-pesan negatif, emosi negatif. Jadi memang menjadi orang tua itu bagiannya adalah kita juga bersekolah, kita masuk ke sebuah institusi untuk kita juga memperbaiki diri gitu loh Mbak. Iya, iya. Pemirsa, tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi nanti obrolan kita. Tapi sekarang ini mari sama-sama kita saksikan sebuah tayangan mengenai pendidikan karakter anak usia dini. Karakter merupakan modal dasar bagi anak dalam menjalani hidupnya kini dan kelak. Maka dari itu, pembelajaran dan penanaman karakter yang baik harus dilakukan sejak dini. Lalu, langkah apa sajakah yang bisa dilakukan oleh orang tua dan pendidik guna membentuk karakter anak yang baik? Langkah pertama, tonjolkan ciri satu karakter yang ingin ditanamkan. Lalu, sosialisasikanlah pada anak, guru, dan lingkungan sekitarnya selama 1 bulan. Langkah kedua adalah berikan penjelasan nilai dan arti karakter pada anak. Bagaimana caranya? Ambil contoh dari tokoh yang ada di dalam buku atau artikel. Langkah ketiga adalah latih anak untuk menggambarkan seperti apa sebuah karakter di pikiran mereka. Seperti apa tokoh yang baik, tangguh, dan pantang menyerah. Dengan begitu, anak-anak jadi lebih memahami seperti apa karakter yang baik itu seharusnya di dunia nyata. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan yang kita juga melihat di mana ada orang tua yang mungkin jadinya menghakimi anak ya. Iya. Di saat anak berbuat salah. Itu komentar Ibu Eri gimana Dampaknya nih? ya, Iya. Sebetulnya kalau menghakimi itu intinya anak nggak paham. Kalau kita marah-marah kan nggak paham. Tapi kalau kita bukan menghakimi, kita lebih bertanya. Misalnya tadi kenapa Dek kok gelas susunya bisa pecah? Itu mungkin dia akan menjelaskan prosesnya. Iya. Ya. Tapi ketika misalnya saya sendiri pernah misalnya keponakan saya sendiri misalnya ditanya sama mamanya, kenapa susunya tumpah? Kamu tahu nggak tuh bapak kamu tuh kerjanya apa? Sering sekali tuh kayaknya dilakukan sama pemirsa. Sampai sebenarnya anaknya juga nggak ngerti. Sebenarnya tulang diapain, dibanting-banting jadi uang. Sebenarnya nggak ngerti juga ya. Tapi poinnya adalah akhirnya ponakan saya ngomongnya tadi itu ada dinosaurus. Nah kok bisa dinosaurus bisa masuk ke sini? Kan nggak ada pintu yang gede. Dinosaurusnya tadinya kecil mah, akhirnya jadi gede. Nah itu kan sebenarnya karena kita punya kecenderungan suka menghakimi, akhirnya anak harus membebaskan diri dari kesalahan-kesalahan yang ditujukan kepada dia. Akhirnya dia lebih baik berbohong, jadinya berbohong. Iya. Jadi Ibu, kita sebagai orang tua harus bagaimana nih Bu untuk bisa ya ini bersikap atau berperilaku untuk bisa ya tadi pembentukan atau pendidikan karakter anak dari usia Iya. dini nih Bu. Sebenarnya sih poinnya pendidikan karakter itu yang paling pertama, yang paling gampang itu sebenarnya kita harusnya memahami tahapnya. Jadi ini anak umur berapa ya, targetnya apa sih kalau umur segini? Maksudnya gini, kita bawa anak kita misalnya ke toko lah gitu. Terus tapi anak kita nggak boleh kesana kemari, nggak boleh lari-lari, kan nggak mungkin kalau umur 3. Umur 3 tahun itu ya dia bisa diem kalau kita ikat, kan nggak bener gitu ya, itu kan nggak bener gitu ya. Artinya kalau memang belum bisa
dibawa jalan ya mungkin tak usah kita bawa dulu gitu, supaya kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu kesel kan gitu. Saya juga dulu gitu waktu anak saya masih kecil-kecil misalnya, kalau ke toko buku dia jadi gini kan, selalu naruh tangannya di belakang. Kenapa sih Dek? Kan katanya nggak boleh tangannya, nggak boleh main-main. Salah juga kan, kalau toko buku kita harus lihat buku yang mau dibeli kan gitu. betul. Jadi akhirnya kita segala sesuatu itu menurut saya sih, apa yang ada di dalam rumah kita sehari-hari itu aja yang dijadikan ajang untuk kita membangun karakter anak. Ibu, ada nggak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi pendidikan karakter anak atau perkembangan karakter anak nih, supaya menjadi anak yang baik dan kokoh tentunya? Iya, yang pertama ya kita nggak boleh terlalu banyak memberikan bantuan sama anak. Wow, itu Iya. kayaknya malah kayak kita sering banget nolongin anak ya iya. Ibu ya. Kan banyak kejadian misalnya ada seorang anak yang dibully sama anak lain di sekolah, misalnya yang anak usia dini ya. Iya. Biasanya orang tuanya nyariin, mana teman kamu yang tadi itu Yang mana? nakal Kata, sama kamu mana, gitu Akhirnya ya. deketin, kamu ya ini anak saya. Anak sekecil itu diomelin juga sama ibunya yang merasa anaknya dibully sama anak ini, kan itu kan sebenarnya nggak nyelesain masalah. Betul. Iya, benar. justru kan kita harus bangun gini, adek dibully seperti itu, adek merasa gimana? Adek nggak suka, oke kalau nggak suka gimana nyampeinnya ke Utarakan. temen? Nah, Iya. kan kita mesti ngajarin, jadi intinya harus mengurangi bantuan. Oke. Jadi semuanya serba konkret, semua harus dikerjakan anak. Nah, Betul, jadi betul. artinya kalau saya sih ngeliatnya lebih kepada semakin banyak anak itu kita berikan hal-hal yang konkret, pekerjaan-pekerjaan yang konkret, kita mengurangi bantuan, karakter itu akan lebih cepat terbentuk. Iya, betul sekali. Nah, harus kita ingat juga mungkin ya untuk tadi permasalahan dibully atau dijahatin atau dikerjain iya, ya dikerjain, sama orang iya. lain. Bahwa yang dikerjain itu kan anak kita, bukan kita. Iya. Jadi harusnya memang anak kita yang menyelesaikan ya Ibu ya. Oke, nanti kita lanjutin Iya, lagi iya. obrolannya Ibu. Iya. Ini seru sekali memang obrolan seputar pembentukan atau pendidikan karakter anak usia dini. Karena kita maunya kita membentuk karakter anak-anak kita sejak dini supaya menjadi anak-anak yang baik dan kokoh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini tentang seluk-beluk pendidikan karakter anak usia dini. Ini seru sekali tentunya pemirsa, karena memang tanpa kita sadari pembentukan karakter itu harus dilakukan sejak usia dini ya Iya, Ibu ya. iya. Supaya nantinya bisa menjadi anak yang baik dan juga memiliki karakter yang kokoh ya Ibu. Nah Ibu, ada nggak kegiatan-kegiatan nih yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak-anak mereka untuk menstimulasi pendidikan pembentukan karakter sejak usia dini nih Bu? Iya. Yang paling gampang sebenarnya sih kalau saya sendiri di rumah tuh suami saya suka bawa anak-anak pergi ke pinggir kali, kemudian ngobrolin gimana ya orang yang tinggal di pinggir kali, bagaimana saat di pinggir sungai itu sungainya lagi banjir, ketika sungai itu kering, apa yang terjadi, baunya dan sebagainya. Mungkin mulai dari seperti itu dulu gitu. Hal-hal yang ada di sekitar lingkungan kita itu sebetulnya sesuatu yang sederhana, tapi ya walaupun orang tua juga sibuk, tapi kan itu bisa jadi meskipun sibuk tapi tetap bisa berkualitas. Iya, Ya paling kita nggak usah lama-lama, dan anak-anak kan kalau masih kecil juga nggak betah juga lama-lama ya kan. Betul. Paling kita di situ 20 menit, kemudian kita berjalan lagi kemana, ke perumahan, ke rumah-rumahnya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin kita bisa ke situ. Kemudian sampai rumah kita mungkin bisa ngobrol. Dibahas. Nah, dibahas, kita bisa mendiskusikan, atau misalnya ada kejadian apalah yang di mall atau di mana ada bisa bencana juga. alam, Iya. bisa sekali itu. Nah kita juga tahu ya Ibu dan juga pemirsa,